sama Dede. Dan siapa lagi satu ya? Dan siapa lagi satu ya? Jangan dibilang itu ilegal. Bang, Akhirnya besok diperiksa. izin bang, jangan 5 bang, kalau 5 nggak ada. Pak Deddy Muladian nomor 4. Oh ya siap. Nomor 4. Yang penting. Nah kemudian esokan harinya Pak Deddy memberi keterangan gitu. Jadi kalaupun Pak Deddy Mulyadi memberi keterangan di kesaksian Deddy itu sudah hanya pengulangan aja, hanya merepot-repot dan membuang waktunya Pak Deddy Mulyadi doang. Bukan untuk bahwa keadilan ada di persidangan kedua, enggak. Keadilan itu sudah di persidangan pertama. Mudah-mudahan perkara Sakatata lebih dulu divonis bebas. Amin. Ya. Kenapa berbeda? Waktunya tidak, karena mereka waktu itu belum mendapat kuasa daripada Sudirman. Dan mereka masih menanti Sudirman yang masih tertahan. ya. Sedangkan Sakatata ini sudah bebas dan mereka tidak terbuka bahwa ketujuh terpidana itu sudah pernah mengajukan gerasi, pengampunan, pengakuan salah dan minta pengampunan. Menurut hemat saya, yang namanya kasus direkayasa, walaupun pernah melakukan PK atau gerasi tidak menghalangi itu untuk melakukan PK. Buktinya diterima hakim dan akan dikirim ke mahkamah. Sangat tragis apabila nanti mahkamah mengatakan ditolak PK-nya dengan alasan sudah pernah mengajukan gerasi. Ini kan namanya pengadilan, mencari keadilan, bukan hanya mengadili kan, mengadili. Jadi meluruskan kembali gitu. Salah menghukum juga dihukum. Jadi kalau orang-orang yang dihukum itu orang yang tidak pantas dihukum, maka negeri ini nggak akan pernah makmur. Negeri ini nggak akan pernah maju, karena di penjara masih ada orang-orang yang tidak salah dihukum. Jadi kalau mau negara ini maju, cari aparat penegak hukum yang adil dan tidak zolim. Kalau presidennya juga nggak adil, nggak zolim, tapi kalau polisi, jaksa, hakimnya zolim, nggak bisa. Kalau saya jadi presiden, ya, kalau ada kejadian seperti ini, saya memiliki kekuasaan yudikatif sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Agung dan Konstitusi pasal 14 hak daripada yudikatif, khususnya presiden memberi gerasi, amnesti, abolisi gitu. Itu ada di situ. Yang melantik ketua Mahkamah Agung juga presiden, pimpinan Mahkamah Agung, MPR ya. Ketua Mahkamah Agung ya disaksi oleh presiden sebagai kepala negara. Oleh karena itu, buat apa ekonomi maju tapi keadilan tidak? Nah inilah, saya berharap tidak ada campur tangan maksud kekuasaan di negara hukum ini gitu. Jadi salah hukum juga dihukum. Pokoknya terima kasih buat Republik Netizen yang sangat kritis. Berani-berani kalian ya. Beraninya luar biasa. Beraninya apa tuh kira-kira? Ya pertama cara berkomunikasinya, mulai kalau teriak, woi, gitu kan luar biasa. Tapi mudah ditengahkan. Cuman memang jangan lagi orang yang kritis dikeluarin di blog, jangan, biarkan aja. Ini kritis banget ini. Gitu ya. Iya, ajar aja bu. Hajar aja bu. Nanti kita buat masuk yang paling kritis, masuk di kelompoknya Farhat lagi, namanya hajar. Hukum jamin rakyat. Hajar. Hajar. Hajar.
Nah, kalau masih kurang ya berarti kurang aja lah. Jadi terima kasih. Ini ada pertanyaan tuh Bang Farhat. Ya. Bagaimana itu nasib para lawyernya Sakatatal melihat lawyer yang lama itu nggak mengajukan memori kasasi, itu pelanggaran berat, itu kok bisa-bisanya jadi pahlawan, gimana itu? Nah terus Yang mana? itu tuh ada yang typing Yang mereka? masalah Titin yang patut menduga para netizen kalau dia itu lawyer yang tidak becus mengurus Saka, kok sekarang Saka dihukum malah sekarang terima kasihnya ke orang yang mengantarkan dia masuk penjara, kan begitu analisisnya. Iya. Begitu. Kesalahan Titin ini adalah tidak mampu memisahkan antara kezaliman yang dilakukan oleh Sudirman, sehingga yang menghantarkan ke-7 atau ke-8 terpidana ini di hukuman baik mat seumur hidup maupun 8 tahun itu adalah pengakuan Sudirman, di mana Sudirman menyatakan begini. Mereka yang bilang Sudirman idiot gitu. Padahal kalau pembelaannya serius nggak akan terjadi begini gitu. Pertama, kesalahan membuat nomor perkara dalam pledoi. Jadi hakim tidak mempertimbangkan pembelaan yang dilakukan oleh saudari Titin waktu itu. Jadi sama aja Sakatata ini terjun bebas tanpa pembelaan, catat. Allahu Akbar. Sedih. Jadi nggak perlu marah sama hakim. Kemudian pada tingkat memori banding, Sakatata tidak menyertakan memori banding. Gimana mau pengadilan mengabulkan kalau tidak ada memori banding gitu. Ini tidak perlu ditutup-tutupi gitu. Itu memori banding itu tidak dikirim, tidak dibuat, atau tidak sama sekali? Katanya udah dibikin tapi menurut saya terlambat. Tapi kan di putusan kasasi itu tidak ada yang mengajukan memori banding kan? Dicutit tuh, di tas itu. Catat. Dia dianggap tidak mengajukan memori banding. Tapi di memori kasasi ada, tapi tetap aja ditolak. Karena persidangan Sakatata itu cuma 1 bulan. Nanti 1 tahunnya dari tingkat pengadilan tinggi menuju tingkat kasasi. Nah, Sakatata ini adalah perkara yang tergampang di dunia. Oh iya. Seandainya hari itu ketemu dengan Farhat Abbas Woi. dan RD Law, Mantap. nggak begini. Nggak Betul begini. nggak? Tepuk tangan dong teman-teman. Kalau orang susah diganggu-ganggu sama penegak hukum, nggak begini, nggak akan begini terjadi. Ya. Walaupun Farhat Abbasnya 1, RD Law-nya cuma 1, tapi netizennya Menyala. sejuta. Nggak begini, nggak akan begini terjadi. Ya. Walaupun Farhat Abbasnya 1, RD Law-nya cuma 1, tapi netizennya Menyala. sejuta. Oksigen. Kita butuh media sosial. Bang, ada yang Ada bertanya. apa gitu? Ada yang bertanya Bang Farhat. Ya. Seandainya Sakatatal menyadari, apakah Sakatatal bisa melaporkan untuk perkara-perkara yang lama untuk inisial T? Saya kan katakan itu adalah malpraktek. Malpraktek yang dilakukan oleh pengacara lama yang tidak diakui dan tidak disadari gitu. Dan ketika Titin kita minta untuk menjadi saksi dalam perkara itu, nggak mau, tetap menjadi pengacara gitu. Tapi yang herannya ketika Titin menjadi saksi di kasus 7 terpidana tersebut, saya kaget gitu. Kan aneh ya, masa dalam 2 perkara jadi pengacara, dalam 1 perkara dia silang begitu kan? Ya lu kalau memang serius jadi pengacara aja selamanya. Jadi pengacara yang 7, jadi pengacara yang 6, jadi pengacara yang 1, kan? Oke kan? Ini jangan main-main loh. Persidangannya itu dalam kurun waktu, ruang dan tata waktu yang sama, nggak ada beda. Saya heran juga hakim yang membiarkan itu. Sedangkan para saksi aja yang jadi saksi, saksi kamu keluar dulu jangan dengar. Ada kan? Padahal kan saksi bisa nonton persidangan secara live di luar. Tapi etikanya memang harus begitu. Masalah kamu itu
mendengar keterangan saksi pada saat apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu alami, tiba-tiba kamu mendengar di persidangan ini kemudian kamu mengatakan itu, berarti tidak sesuai dengan sumpah, makna maupun hakikat daripada saksi gitu. Walaupun kamu tahu, karena kurun waktu pengetahuan kamu itu ada masa tempus waktunya itu ada. Saya nggak butuhkan yang kamu tahu setelah persidangan kemarin, tapi apa yang kamu ketahuan ketika pada saat kejadian tersebut. Nah, makanya semua deg-degan karena dalam sistem persidangan Sakatata awal itu majelis hakim, penyidik, jaksa mengejar hanya pengakuan tersangka maupun saksi-saksi. Yang dikejar pengakuan, ngaku semua. Dan ternyata 8 tahun kemudian yang ngaku-ngaku itu mencabut semua, mencabut pengakuan-pengakuan dengan alasan semua. Bayangkan yang terjadi udah dihukum. Karena saya belum membaca buku Pak Jadiman, ya mudah-mudahan nyambung gak di omongan saya seperti itu. Nyambung, sampai Kapolda ke-trigger itu kemarin. Ya, anehnya jaksanya masih ngotot bahwa itu benar, hakim benar gitu, nggak ada. Jadi ke depan kalau saya jadi presiden, kalau begini cara penegak hukum saya akan ganti manusia-manusia ini jadi robot saja. Iya, robot mungkin lebih logis. Karena diperintah nurut ya. Iya, dia mencari kayak Google kan, nanya apa jawaban oke, sesuai gitu. Cuman memang kalau robot tuh nggak ada rasa kemanusiaannya. Kalau misalnya mencuri 2 kilo emas dengan 10 kilo emas pasti berbeda hukumannya. Cuman mungkin di atas 10 tahun, bedanya antara 10, 17, 20 itu doang. Nah kalau manusia sih masih ada. Kalau jaksanya tuntut 2 tahun ya dia hanya 2/3. Kalau maksimalnya ya paling 5 tahun gitu. Nah ini terjadi. Jadi kejanggalan-kejanggalan perdagangan itu ada. Menyangkut kompromi hukuman itu bisa saja. Misalnya orang ini udah ada alasan yang meringankan, minta maaf, dimaafkan. Bahkan kalau misalnya orang yang minta maaf, orang yang punya pelapor yang tidak memaafkan, saya bisa, bukan berarti nggak bisa turun. Anggap aja, wah kamu jahat banget, orang udah minta maaf nggak dimaafin, kan bisa. Kalau perkara-perkara sepele masih bisa diganti rugi dan ditebus dengan uang aja. Misalnya ini orang dihina. Oke Pak Hakim, saya walaupun dibayar 1 miliar, saya nggak mau maafin. Udah, mana 1 miliar? Saya bebasin kamu, nih. Saya paksa kamu untuk terima 1 miliar. Kalau nggak terima juga nggak apa-apa. Ya orang itu kan daripada orang ini bebas kan membayar 1 miliar kan sudah merupakan satu hukuman. Karena undang-undang ITE itu kan menyangkut kepidanaan dan maupun keperdataan. Makanya ada ganti rugi. Makanya ada restoratif justice. Makanya ada mediasi gitu kan. Orang Indonesia aja yang merasa mempermalukan orang dengan penjara. Kalau sistem hukum di Amerika enggak beda. Enggak ada orang ditahan lebih dari 2 kali 24 jam. Dan cukup dengan uang $5.000 orang bisa ditangguhkan penahanan. Kalau kita yang ditangkap minta bayar, yang tidak ditahan minta bayar, walaupun tidak ada buktinya. Yang punya kekuasaan juga merasa gue bisa nangkap lo gitu. Sempat ada ide untuk mengadakan hakim komisaris. Terganjal perubahan undang-undang itu karena mengganggu independensi daripada pihak kepolisian. Tapi ada, ya kalau kita bicara begitu sempurnanya KUHP, ada namanya upaya pra-peradilan. Nah, cuman upaya pra-peradilan salah, sering disalahgunakan untuk kewibawaan daripada mahkamah pengadilan atau pengadilan negeri. Banyak yang ditolak-tolak lah kira-kira gitu. Dari 1000 paling 5 yang dikabulkan. Nah disinilah kalau ada misalnya salah penangkapan lebih tanggal atau jam atau 24 jam, hakim harus mengkoreksi semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik. Nah selama tidak digunakan oleh hakim, makanya orang pada takut semua sama polisi, takut sama jaksa, nggak takut sama hakim. Coba kalau hakim se-Indonesia bisa melakukan kekompakan seperti mogok kerja selama 2 minggu, satu minggu ini,
Yakin saya nggak kena ada polisi atau jaksa berani nangkap orang. Ya kan? Mungkin tambah makmur kehidupan hakim. Kalau hakim tegas bahwa polisi, jaksa nggak boleh main-main. Nah, kalau hakimnya nggak tegas, nunggu sidang pokok perkara tanpa koreksi di depan, yang terjadi biaya anggaran polisi dan jaksa besar. Orang menganggap hakim nggak ada kerja dan tidak akan perlu dapat penambahan biaya tunjangan pokok dan lain sebagainya. Tapi coba keras, tegas gitu, baru. Jangan sembarang tangkap kalian Pak polisi, jangan sembarang tangkap, ada hakim kita yang adil. Kang Farhat, saya mau nanya, gimana kalau misalkan ini para lawyer ini berbondong-bondong bersatu untuk mengajukan SEMA untuk menjerat hakim sama jaksa yang istilahnya lalai mengkoreksi atau mengabaikan dipisahin. Kalau hakim ini saking sempurnanya peradilan Indonesia, hakim itu ada tiga tingkatan. Ada PK lagi, PK-nya bisa ada yang sampai 7 kali. Jadi kalau hakim aku nggak mau koreksi hakim, karena hakim itu ada tingkatan PN, PT, MA, PK. Nah, tapi kalau jaksa dengan itu ya, pokoknya jaksa agung itu adalah ada pada diri jaksa yang sidang. Jangan jaksanya yang sidang yang nentuin putusan tuntutannya itu adalah jaksa tinggi atau jaksa agung. Bagaimana Pak Ertilo? Siap. Jadi dia harus independen. Independennya jangan Siapin pertanyaan. yang sidangnya jaksanya menuntut 4 tahun disuruh hukum 7 tahun. Yang sidangnya menuntut 7 tahun disuruh hukum 3 tahun. Nah, itu yang Siapin pertanyaan terbaik. Ini dari Lembaku mewakili nanti Pak Dr. Idam tuh, Direktur Jakarta. sedikit dulu. Kita masih topikin dulu tentang Matiin aja dulu. Langsung aja ya, nggak usah pakai tentang media. tentang kenapa hakim-hakim mulai hari ini sampai tanggal 14 ya. 14 cuti massal. Mereka cuti, ya kan menyangkut gerakan minta perhatian. Kalau misalnya perhatian itu bisa dikasih sama Farhat, saya kasih perhatian. Tapi karena yang dibutuhkan itu adalah tunjangan, kesejahteraan, selama hakim tidak menggunakan kewenangan dan kekuasaan dia dalam mengkoreksi penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa, negara tidak akan merasa ada sesuatu yang kurang pada diri hakim. Tapi ketika koreksi dilakukan, berarti yang nggak benar kerja ini adalah jaksa dan polisi. Berarti yang kerja benarnya adalah hakim. Maka hakim yang layak untuk mendapat biaya segala macam, biaya sidang untuk mengoreksi yang salah gitu. Jadi nggak harus sampai sidang sampai, kalau memang perkaranya itu bukan perkara pidana ya dihentikan aja perkaranya. Kalau memang bisa restoratif justice, dihentikan aja perkaranya. Kenapa panjang? Kan gampang. Kan banyak orang, kamu dari parsi hukum 7 bulan, ini orang kamu ganti berapa? Ganti 500 juta, simpan duitnya, kau pulang sana. Mau ambil nggak duitnya? Adil kok, betul nggak? Betul. Karena ada persoalan Indonesia itu kan tujuan hukum itu supaya jangan melanggar hukum, jangan ada kepentingan yang terganggu. Bukan siapa yang melanggar hukum akan habis uangnya mengurus, membayar pengacara, membayar uang kamar di lapas, membayar uang belanja, membayar uang ini. Bukan itu tujuan hukum. Tujuan hukum itu adalah jangan sampai terganggunya kepentingan-kepentingan, keadilan-keadilan hak-hak orang lain. Ya kalau misalnya dia ribut atau dia dengan misalnya sempat berantem, tentu ada sebab akibat. Ya udah, orang yang udah minta maaf, ya udah kamu ganti rugi berapa? Ya kalau lomba tinju kelas berat itu 200 juta hadiahnya, ya udahlah siapin 200 juta situ, taruh situ kan? Ya udah kamu udah maafin dia, aku bebasin dia. Anggap aja lagi pertandingan tinju, kamu menang, ini hadiahnya. Kan enak kalau begitu, betul nggak? Betul.
Nah ini tiba-tiba Pak saya mau 200 juta ya, orangnya nggak ada uang, dia siap masuk penjara 2 tahun, ya udah 2 tahun aja kamu tebus. Tapi karena kamu sopan saya turunin jadi 6 bulan aja, simpel kok. Sidang itu nggak perlu lama-lama. Hari pertama sidang tuntutan gumpung udah selesai, bang pulang Pak sana. Rame, orang kan butuh legitimasi. Karena damai di RT RW besok bisa berantem lagi kalau di pengadilan, nah nggak bisa. Malu dia melihat kewibawaan gedung pengadilan itu yang besar, yang bagus, dan namanya terdata bahwa pernah jadi terhukum di sini. Itu masuk dan makna hukum gitu. Yang maunya pengadilan itu rubah di situ. Oh enggak, sekarang Mahkamah Agung penanganan perkara minimal 6 bulan sampai setahun. Nggak hebat? Bisa. Dalam waktu beberapa hari aja bisa, orang ingin damai kok. Bisa itu terjadi. Nah, mudah-mudahan. Saudaraku, ada pertanyaan untuk PK itu emang normatif ada peraturan undang-undang yang memberi ruang waktu 1 bulan, 2 bulan itu sebetulnya kan nggak ada juga kan? Ya kalau aturannya kan memang cuma 180 hari atau 6 bulan. Tapi kalau misalnya hukumnya baru ditemukan kan, walaupun 3 tahun lagi nggak ada masalah. Saya pernah nangani perkara sudah 7 tahun ditemukan hukum itu. Nah, kemudian saya mendukung hakim-hakim yang mogok kerja ya, tapi mogok kerja kalian nggak akan lama dan itu akan menjadi PR juga gitu. Karena kalian akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada gitu, hukum. Jadi nggak ada gunanya. Yang ada gunanya adalah, ayo hakim-hakim jaga wibawanya, jangan diatur jaksa dan polisi. Kalian atur sendiri. Permudah pengacara pada pra peradilan, kabulkan aja kalau nggak benar gitu. Karena dengan kalian tolak semua, yang banyak dapat uang dan dapat tunjangan dan operasional itu mereka. Dan orang lupa bahwa hakim itu yang sebenarnya yang mahal itu adalah nilai kader yang kalian miliki. Ya. Kenapa? Kalau kalian bisa mempersimpel, semua mudah gitu. Sehingga negara akan berpikir buat apa diboroskan buat di penyidikan dan penuntutan anggaran. Kalau kita punya hakim-hakim terbaik gitu. Kalau perlu hakim, di samping digaji 10 kali lipat daripada penyidik dan jaksa, hakim harus dapat rumah dan pendidikan gratis buat keluarga dan anak-anaknya. Dapat rumah yang nggak sewa, walaupun hakim ini nanti gajinya nggak cukup beli rumah, tapi mereka dapat rumah gratis. Jadi nggak usah mikir lagi tuh. Dapat mobil gratis. Kalau perlu gaji pembantu, gaji supirnya ditanggung oleh negara sampai mereka mati, bukan sampai pensiun, sampai mereka mati. Sehingga ya, tapi kalau hakim yang dapat uang di luar itu bisa dirampas kembali hak-haknya. Kalau perlu, oke, terus istirahat dulu, ada azan. Azan dulu ya. Siap. Sambil Minum dulu, saudaraku, minum dulu. Baik, saudaraku, azan dulu ya. Ada puding. Assalamualaikum, sehat abang dah. Apa kabar, Pak? Baik. Sekira diri imigrasi. Duduk, Ustaz. Ustadz Ibeng ini. Beliau asistennya. Mana? Asistennya Egy Sujana. Siap. Janjiin saya menjadi wali kota Bogor, nggak jadi mereka ini. Makanya nggak apa-apa. Yang penting abang nanti harus jadi pengacara Jadi wali agung. kota di netizen. Oh, ya, netizen ayo aja. kita buat. Iya benar. Jadi presiden aja mau. Kan Bapak yang presidennya, kita kan pendukung Bapak, pemilih Bapak jadi presiden aja. Jadi Lagi adan dulu teman-teman ya. Lagi adan dulu, sabar dulu. taruh di sana satu bukunya nanti Bu buat supaya isi mama ambil. Apa? Bukan buku itu. Enggak apa-apa. Tadi itu Biar ditaruh satu di sana. Jadi kalau interaktif kan enak ada ya buku dokter gitu. Rektor. Oh iya, pakai aja. Di sana taruh satu buat ini dulu. Apa? Minta buku apa itu, buku carut marut pindah Cirebon, kok ngasih buku catatan gitu. Enggak, bukan. Bukan. Buku ini yang dimaksud. Di sana taruh satu tuh di sama Pak. Kan tadi tingkatan hakim ada hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, hakim MA, hakim ad hoc. Kalau itu hakim besar tuh, kan belum ada tuh. Dari lembaga biasa ada hakim besar, kan belum ada istilah baru kita terobosan.
bisa sedikit jelasin aku Iya harus. sedikit tentang Bu Ini Ambil punya aku aja. Saya biar Afdol izin sholat dulu pembimbing. Semuanya kalau bisa dibawa tuh berjamaah dulu. Antum belum start nanti ya acara. Nanti sama istri saya di sini ada imamnya. Enggak, maksudnya acara main course-nya acara utama belum nanti. Belum nanti. Tunggu asar aja. Acara intinya itu kambing guling ini api unggun. Masya Allah. Saya biar lebih barokah ya. Izin sholat dulu Pak Dokter. Terima kasih ya. Mbak ini kan jadi sinergi. Ayo kalau yang mau sholat di musola enak tuh bang. Aku tuh kan. Oke teman-teman, kita nunggu adzan asar dulu ya. Hari ini diberitahukan kepada teman-teman bahwa kita mengadakan acara deklarasi netizen ya. Khusus untuk kawan-kawan RN, kalau yang mau naik silakan, tapi tolong di mute ya. Saya naikin dulu ya. Oh iya, katanya bang jangan dulu naik bang, soalnya mau di ini dulu, mau lanjut lagi acaranya. Macam makan dulu saudaraku, silakan. William, makan dulu William. Ini asli khas Jawa nih. Panggil gigi. Gitu. Telepon aja. Iya. Saya udah. Ada yang mau bertanya nggak dari apa yang disampaikan oleh Bang Farhat tadi teman-teman? Silakan. Kalau informasinya Bang Farhat katanya mau gabung sama Rudiana itu hoak ya. Mau bergabung dengan Kapitra, itu ada yang nanya. Bang Farhat katanya gabung sama Kapitra sama Bu Elsa. Enggak. Itu hoak ya? Tidak katanya. Tuh, beliau mengatakan tidak katanya. Bro, ini belinya sama siapa belinya? Dulu sama Sultan lah. Ini rumah tua ini Pak ini. Kamu nyiapin? Bagus ya. Dia punya lantai yang di terakota Pak. Dari mana rumah di mana? aduh depan Polda ada. Oh. Kenapa? Iya, kelihatannya katanya Bang Farhat banyak membela. Kalau Bang Farhat membela Elsa Sharif itu di dalam kasus yang lain karena dia kliennya. Kalau kalian mengaitkan Bang Farhat, Hebat dong. Kalau Elsa Sharif jadi klien saya kan saya hebat kan? oh, hebat lah, profesor gitulah. Ya, tapi profesor diledekin kemarin ya, luar biasa nih. Profesor ke-trigger. Jadi Bang Farhat itu konteksnya membela Elsa Sharif di dalam kasus yang lain. Tapi Bang Farhat, saya yakin kalau di kasus Pina Cirebon tetap membela Saka Tatal. Beliau punya hati nurani, di mana diatur oleh undang-undang bahwa menangani perkara itu harus sesuai dengan hati nurani. Sehat selalu Bang RD, siap. Jadi nggak mungkin beliau menjadi apa namanya PH-nya Pak Gugun, Aris, apalagi memberi air kencing atau Rudiana ya. Itu tidak mungkin ya. Nah, tadi ada yang mengatakan Bang Farhat sekarang merapat ke apa namanya ke Rudiana. Enggak ya, nggak mampu bayar Rudiana sama Farhat Abbas ya, karena bukan lawyer kaleng-kaleng. Selamat sore Bang Farhat, Bang RD Lau, sehat selalu, semoga Saka Tatal diterima PK-nya, amin ya lawyer balalamin. Mantap, luar biasa. Saya selalu bela Bang Farhat dan perkasa yang jelas-jelas nyata, berdarah-darah, capek-capek turun ke Cirebon tanpa benar tuh. Dan Bang Krisna, ya betul. Dan Bang Krisna sekarang sudah memiliki doktor akademik ya. Dia sudah mendapatkan doktor akademik. Mudah-mudahan beliau bisa membantu masyarakat untuk rakyat demi keadilan, teman-teman ya. Bang Farhat, aku mendukungmu kok nggak jadi wali kota Cirebon tahun depan. Enggak, dia mau jadi presiden aja katanya lewat Partai Pandai. Sehat selalu, lawyer hebat, Bang Farhat RD Lau. Siap ya, berkat Bang Farhat RD Lau jadi hebat. Karena kalau sebelum bergabung dengan Bang Farhat, saya hanya
lawyer biasa-biasa aja. Apa itu? Beda-beda dikit nih, bacain komen ini. Baru nongol Bang RD, sehat selalu. Betul, baru nongol. Kita gedein partai pantai lah. Iya, Udah ada partai Pak kita. Udah ya. Udah banyak kawan kita. Sungai Musi mendukung Bang Farhat Saya aja ya saya. untuk jadi Bang, saya sudah jadi perwakilan Partai Pandai di Makassar. Jadi, Luar biasa. dia lebih jalan salah. Jadi Itu kuliah di dia waktu itu. di kampus punya bapak sendiri kampusnya. Ada nggak kampus yang mau dijual Pak? Kita cari dulu. Silakan teman-teman yang mau bertanya, masih ada Bang Farhat di sini dan Dr. Yadiman. M. Tapi namanya tanah kerja juga enggak sempurna. Jadi nggak pakai, tapi karena sudah melambai jadi nggak mungkin yang bilang tanahnya itu udah persen udah 10 miliar. Di daerah mana? Depan kena sate di Ponto dekat Sumbar. Dulu kan kita iya Sumbar Dua. Berapa Pak ini? Aku selalu mendukung acara Bang RD lah yang lainnya. Semoga sukses dan lancar ke depannya. Amin. Keputusan PK Sudirman kapan tuh Bang? Semoga cepat bebas. Betul. Sudirman nunggu PK sama Sekatatal sama teman-teman. Saya ngaku nggak bisa ikut hadir karena harus dapat izin suami Bang RD sama suaminya aja datang kemari. Ini ada Bang Farhat, ada Pak Dr. William, Pak Advokat William, ada Pak Dr. Idam Khairul Nusa SMA, ada Bang Ariel nih. Ini ada Bang Ariel nih. Tahu nggak Ariel? Nih ada di sini nih Ariel nih. Dokternya Pak Didi. Ariel aja datang ya. Acara di mana Bang? Acara di Bogor. Deklarasi Republik Netizen ya. Tuh. Deklarasi netizen tuh. William. Oh, yang sudah tadi Iya. lagi makan. Udah saya suruh makan. Saudaraku nggak makan. Berdua. Saya yang tadi. Ya, ada 2 orang kan? Kasih pisin dong itu buat Bang Farhat tuh, makan itu enak bikinan Nanti. ibu-ibu nanti. Tadi ada 2 orang ya? Baru satu ya? Saya tak tanya dulu orangnya. Pada pesen makan orang semua. Ya. Bang Farhat dan tim orang-orang hebat selalu, pokoknya sukses. Jawa Timur semuanya mendukung Bang Farhat, sehat selalu. Semua sekarang berjuang. Ingat itu tinggal nunggu putusan MA. Sukses selalu para lawyer baik dan hebat sekarang, bersinar dan penuh berkah. Bang Farhat dan teman-teman. Terkecuali inisial Titin. udah banyak hashtag begitu tuh. Bang Farhat itu virus. Virusnya apa omongannya didengerin ya. Jadi Republik Netizen bikin baju kayak gini nih. Tuh bikin baju kayak gitu tuh. Dulu idenya dari Bang Farhat. Oh gitu. Ini bagus juga. Iya, ide Saya dulu. tuh pakai baju lagi makan, mereka lihat saya buka jas saya jadi begini kan tuh ya. Betul. Bagus. Makanya saya nggak kalau ditegur hakim nggak jadi hakim nggak menegur ternyata ya gitu kan. Enggak ada negur kan? Nggak ada menegur. Oke, jas hitam aja pakai itu kan. Iya. Yang penting kuncinya di das ya. Tuh enggak? Ya, orang biasa pun kayak gitu kan. Ini lawyer jadi jalan-jalan gitu. Jadi formil mau ke jalan kan gitu. Ini Bang, minimal anggota di RN walaupun bukan lawyer bisa menjadi pengacara buat diri sendiri. Iya nggak? Nah ini nama Yang nggak boleh kalian tuh jadi advokat. Kalau jadi pengacara boleh. Buat pengacara buat diri Betul sendiri. nggak? betul. Yang nggak boleh itu adalah ngaku jadi advokat. Kalau ngaku jadi pengacara nggak apa-apa. Kenapa? Kan undang-undangnya Pengacara sama advokat bedanya apa? Ya undangnya undang-undang advokat bukan undang-undang pengacara kan. Oh iya benar. Betul nggak? Melewati PKPA. Lulus PKPA dulu. Ya kalau advokat. Iya. Tapi kalau pengacara nggak apa-apa kan. Oh iya. Pengacara kan pengangguran banyak acara. Bukan, Hah? Bukan pengangguran banyak acara, pengangguran pacaran aja. Beliau itu saudaraku Dr. Idam, Direktur Lembakum untuk DKI Jakarta. Oh DKI Pak. Ya, ini beliau pimpinan pusat Lembakum Advokat Anjar Setiani SAMA. Jadi ini para lawyer semua yang kesini nih.
Siap, satu padu membesarkan. Pakailah saudaraku, mantep. Nggak muat saya, nggak muat. Hah? Muat. Muat itu, udah biar ngepres. Paling gede kan ada. Ada Pak. Itu Nggak nanti. Udah paling besar itu. Soalnya perutnya lagi besar. Nah, itu kan keren itu. Tapi kalau di rumah masuk lah, tapi kelihatan kan gitu. Badannya gede bener. Sebulan lah bisa nurun. itu kan kita cetak lagi. Nanti untuk beliau Nanti apa bikinin? Kan sudah ada idenya kan? siap. Ariel udah ketua 2 kali ketemu Bang Farhat ya? Hah? Sule mau ajak main katanya ke tempat Bang Farhat. Makan di rumah kemarin? Iya. Tapi dia cuma makan apa ya? Nggak daging, cuma nasi ya. Iya. Lu makan Kan apa di rumah kalau puasa itu dia lagi puasa mutih. Ya, kemarin kamu makan nggak pakai lauk kan? Enggak. Kenapa? Lagi puasa mutih ya? Iya dia cuma makan nasinya aja ya. Nggak makan Sama sayur apa bakso ya? kuahnya doang kan? Iya dia nggak makan ini pak lauk. Kenapa? Puasa Senin Kamis. Bukan. Jadi ada yang puasa itu yang tidak makan hewani ada. Air aja sama air putih dia. Iya. Mau dapetin mantannya Sule nggak kedapetan dia. Pecah jadi. Rambutnya sudah rambutnya sulit. Iya. Dari udah lama sama Sule dia ikutnya. Jadi RT tinggalnya di sini tiap hari. Saya di sana di Sukajaya, kan ada rumah satu lagi. Tapi sekarang betah di sini. Tapi jarang di sini kan lagi sibuk. Kamar rumah kamar. Nah, itu. Jadi sayang ini mau dirobohin rumahnya unik gitu loh. Rumah lama. Enggak rubah aja nih pak. Ini lampu cabut. Cabut nih lampu ini. Tinggiin ya. Nggak usah gini aja. Cuman ganti lampu yang nempel-nempel itu. Jadi kayak Mewah ya. semi modern ke apa? Lampunya nggak Minimalis. yang lampu tanam di dalam. Enggak jangan Yang di dalam, yang nempel aja. Iya nempel kan? Iya, tapi nggak nanam. Gitu aja bro. Nempel Apa di perlu saya plafon. kirim lampu? Saya kirim lampu Iya, nanti. lampu kirim lah. Ini soalnya mau dicat lagi sama saya nih. Rumah tua. Mau bikin. Ini Sunda pisan karena dinding bambu Bilik, kan. bilik. Bilik. Dan kalau pakai ini adem nih, beda. Udah mesti nyanyi rumah kita dulu habis sholat ya. Rumah kita. Harusnya band yang ini band ya. Ini band, ada. komplit semuanya ada tuh. Pemainnya ada pemain nih. Ada. Tadi main band, bukan karaoke bang. Malam main band sampai jam berapa? Malam sampai jam 2. Sini kan nggak ada tetangga. Bebas ya. Ya, nggak ganggu lingkungan. Ini Sampai ide bagus ya. Ada ganggu ikan. Ikan Sampai nggak bisa jam tidur. 2 ya masih ada ada musik ya. Saya udah ketiduran, saya buka lagi masih lah. Kayak pengacara betul nih. Mbak Cinta Suci gimana? Sekarang udah ketemu Iya. nih sama idolanya Bang Farhat ya kan. Kemarin Emang kan selalu disebut-sebut. Dia kan buka komal tiap hari Bang. Iya, Buka aku komal tiap dari hari. Dia ngomong dia kritis ya. Itu bilang Sini, Mbak berani Cinta. ngomong kasar ke Sini. waktu video dia berdarah segini. Polisi itu nggak akan salah karena waktu pas Iya, terus sekarang dia nyerang Rasman lagi kan. Jadi Pas Mbak Peggy. Cinta Suci ini Bang. Dan kalau live Kena itu kasus Rasman. memang teguh dengan pendiriannya. Jadi abang tinggal ngasih data aja. kasih data ini nggak akan tergoyah oleh siapapun. Jadi A gitu. Apabila ada yang masuk ke live-nya mengatakan B, dia langsung Dia tinggal di Batam Bang. Kapan pulang ke Batam? nanti subuh. nanti malam sadar. Naik apa? Pesawat. Pesawat. Naik pesawat. Batam di mana? Di Batam di daerah Tanjung Umah, Nagoya Hill. Nagoya Hill, Jodoh. Tanjung Uban. Bukan Jodoh, Tanjung Umah, Jodoh. Tanjung Umah, Jodoh. Tinggal di Batam itu. Kerja apa sih? Kerja apa di Batam? Jual es. Jadi Es apa? ini Es biasa aja, es apa Es namanya? ikan. Es teler, es itu Di mana? burger. Aku di situ di Nagoya kan ada tuh Mama Yong kan. Enggak, aku di dekat di Simolnya. Jadi es tuh banyakin buah pas laku. Iya, Jangan es pelit buah. buah, pakai es buah, es tuangan Campur-campur, semua. es cendol. Iya. Itu kuncinya orang bikin es tuh banyak buahnya. Jangan untung belakangan dulu lah. Berarti lah, Tapi, kalau udah tapi aku penggemar Pak Farhan Abbas. Saya, ya. Aku orang pemilahan. Cuman baru ketemu muka baru ini. Mau saya tinggal saya fotoin. Ya boleh. Ya udah sini. Mimpi ya. Mimpi lagi kemarin sok punya rupiah penaktif. Nah di situ. Jadi bisa membakar masa orang-orang Cirebon itu apa?
mendukung sekali. Betul. Mana oratornya tuh sedikit buat Indonesia. Video ya. Operator. Pak, keempat Deddy Mulyadi 4. Video dah. Ya, video. Jadi Pak Deddy Mulyadi, saya mau begini dia bilang 4. Berarti cinta Deddy Mulyadi. Ya. Kenapa suka Pak Deddy Mulyadi? Karena dia bijak, dia orangnya pemberani. Wah, mantap. Deddy berani. Sip. Wah, itu. Mantap. Jauh Ya. dari Batam lagi. Gak sia-sia tuh. Ketemu sama idolanya. Ini sudah terombang-ambing kemana-mana, Bang. Bisa jadi obat rindu kan? Sana kan nemu keyboard. Di sini gitarisnya Relo. Iya. Lagunya saya kayak gini. Oh, mantep kan? Baru nampak ini Pak, orang jajan kan atas suci ya pasti digoreng-goreng kalau di itu Pak di TikTok dibilang ganjen. Nanti digoreng katanya. Digoreng-goreng nggak apa-apa, digoreng lebih baik kan? Langsung buat DP. Langsung buat BB dong, jangan fotonya itu foto asli. Biru. Oh, yang coklat. DP apa? DP itunya flynya. atau yang DP apa namanya? Hijau. Siapa Di TikTok Jagung. Pakai flynya, Pak. Itunya flynya tapi coklat. bikin DP Oh, di ini TikTok. fly-nya. Iya, tapi coklat tuh bikinnya. Pak, mau pakai fla, Pak? Enggak. Polos. Takut ada yang Iya, jadi bikinnya nggak terlalu manis, kadang dia suka manis, kadang enggak. Jadi tambahin fly. Terus Mbak Cinta Suci gimana perasaannya sekarang ini? Alhamdulillah Senang? senang ketemu Pak Farhan Abbas, Terus? senang udah berkumpul dengan saudara-saudara. Coba tadi mana yang pegang? Bang, ini dapat rezeki nih. Ada kasus. Iya, Pin. Ayo. Mbak Cinta Suci. Kasusnya apa? Sekarang kan lagi di RN nih. Terus di RN sudah ketemu kita, ketemu Pak Farhan Abbas, ketemu Pak Yadiman. Gimana perasaannya setelah terombang-ambing kemarin nih? Udah menjelajah nih. Ya senang banget. Oh, ayahnya yang Senang dituduh. banget yang Oh iya. kakak aja ya. Oh gini, buat saudara-saudaraku yang ada di TikTok yang sudah memberikan donasi ke buat Mbak Cinta Suci, Mbak Cinta Suci menyampaikan terima kasih banyak, semoga bermanfaat buat Mbak Cinta Suci, dan yang sudah mendonasikan diganti sama Allah berlipat ganda. Oke. Tapi bukan menipu ya, nggak ada niat itu untuk menipu, karena kemarin Itu kan di Bogor. bener-bener suntuk butuh uang mau ke pulang tapi nggak ada uang. Ternyata aku ditelepon oleh Bu Anjar disuruh balik lagi ke RN. Ya, aku nggak ada niat menipu siapapun, jadi jangan dihujat. Si Bella bilang Bella kena tipu oleh saya. Enggak, saya enggak menipu Bella. Jadi gini teman-teman, mungkin penyampaian Mbak Cinta Suci yang agak kurang pas. Jadi begini, setelah kemarin teman-teman berikan donasi, memang kami dari Republik Netizen berkeinginan Mbak Cinta Suci ini datang, dan seperti janji kami dari awal, memang tiketnya terus segala sesuatunya kita antar sampai bandara. Jadi buat teman-teman yang sudah membantu, siapa tadi Mbak Dela? Siapa lagi? Itu Awal, Bang Awal, sama Ponia. Mbak Ponia. Sekali lagi Mbak Cinta Suci mengucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan pengganti yang berlipat ganda. Amin. Ini dia Cinta Suci yang sebenarnya. Ya, Semoga sesuai dengan namanya ya, penuh cinta dan suci, bersih. Terima kasih. Kasih salam. terima kasih. Bye. Makasih ya. Sekali lagi. Jangan digoreng-goreng ya Bellanya, karena Bella itu nggak saya tipu. Nanti kalau memang dia nggak ikhlas saya balikin. Ya.
orang itu kan digoreng katanya Enggak, aku si menitipin. Debela sudah bilang enggak. Itu Kak, kalau saya berikan ikhlas buat Cinta Suci gitu. Jadi digunakan biar bermanfaat Iya, ya. untuk nambah modal Buat nambah modal, jual es. jualan es. Betul. Udah senang, udah yang aku kagumin selama ini udah ketemu langsung, udah foto bareng. Waktu film waktu sidang Sekatatal. Kalau di stasiun mana aja, Potong Daerah gimana Pak? Oh ya, nanti kan aku bareng nanti ke bandara. So mobil kita taruh di Rakswitung. Kita mau naik ikut kakak Kalau aja di- panggilnya. Apa di Manggarai di mana aja? Enggak apa-apa sampai. Mobilnya taruh di mana? Di Rakswitung. Di stasiun. Di Rangkas. Ya kan ntar bareng aku aja, ngapain di situ? Kan kita langsung bandara nih. Iya, takutnya kakak ada aktivitas agak keganggu nggak? Enggak, Nah, gitu. ke bandara, terus nganter Mbak Cinta Suci, saya ke Polres Suta sebentar, ketemu Kapolres langsung kita pulang, nanti langsung Rangkas gitu. Ya kalau nggak ganggu kakak, aku pengen kakak aja ya. Kan searah kita kan, nggak apa-apa nanti langsung. Kalau nggak ganggu ya, Pak. Ya udah. Harus kita jago waktu terus Terus di Rangkasnya di mana Mbak? di stasiun. Oh di stasiun, ya udah kan dekat dari rumah juga. Aku kan ke stasiun Rangkas terus jam. Tadinya mau nggak bawa mobil, mobil stasiun terlalu tinggi ya. Kalau dari situ tuh lewat ini Jasimi. Aku tadi Iya. lewat Jasimi, Iya, tapi tapi potong jalan tadi. Enggak jalan rayanya, jadi lewat dalam. lewat Koleang ya. Iya kalau yang lewat Ke Koleang. Singa terus Raja Bungu. Iya Raja sampai Bungu. ya- Aku nggak lewat sampai tadi, Oh, karena pokoknya. sana macet itu dibuang ke kiri dari sebelum. Duduknya geser gitu, Pak Ustadz. Oh iya, Pak Mon. Ya, aku lama ini kenalin dulu nih, Direktur Lembaga Indonesia Kota Bogor. Yang punya Bogor nih. Pak Jakarya. Situ dulu Pak Jari. Mana Sini, pilih? sini. Nih, Nah, Bang dari situ, Jack. Ini Pak. Pak. Sini deh Pak, kita foto dulu jajar sama Bang Farhat. Kita keliling ini pakai seragam kita biar Bang Farhat. Pak. Ah, Beliau ini nih kan- Direktur Kabupaten Kota Bogor ini. Kamu udah salam belum? Bang Dika, sini. Salam dulu. Nah, ini Direktur. Oh, udah. Abang sini. Awas Bang, Pak Direktur. Ini Direktur Saya di Kabupaten sini. Bogor, Bang Andika. Jadi ini Bang Dika duduk sini. Bentar kita foto dulu, ambil foto dulu izin. Berdiri aja berdiri. Oh berdiri siap. Di mana scene yang bagus? Mbak Anjar, tolong diambilkan dong. Saya di grup. Sini Bang. Backgroundnya enak Bang. Nah kalau itu backlight tadi. Izin. Wah, kamu ganteng ini kalau berubah ini kalau dihilangin udah jadi 20 tahun nyusut Bang face-nya. Budaya lagi 20. Mana RD? RD. Kita ikut Ganti kostum. Ayo. RD ganti kostum. Ini Mas. Oh, Mbak Aja juga. Ini Mbak Aja. Ini udah dekat. Boleh berdiri sini. Ini, ayo. Cinta Suci, Ayo, Mbak. sini Saya sama sini. idola. Ah, aku awal di pojok. Nah, kan sama-sama di pojok. Semangat. Semangat. Kok berasa? Pak. Video tadi, mau foto nggak? Video gimana? Foto aja. Ini saya pakai Empat. Batik bro. Iya, batik Mantap. batiknya. Ada batik aku apa batik tadi? Bagi berat tadi Pak. Aja seminggu. Dari kesempatan masuk kamar dia. Pat, guli pat. Siapa yang empat? Pak Deddy Mulyadi. Jangan pulang dulu. Tadi pada pertanyaan saya mau bagus ini kalau Bang Farhat yang statement ini. Pertanyaan saya mantap tuh, bombastis nih. Aduh, bagus. Kamu bukunya. Ada pokoknya kalau di pertanyaan saya bombastis tadi. Wah, pasar. Ganti baju lagi Abang Arman. Prof, siap Prof. Wah, Prof nggak foto tadi. Pakai kalau lupa.
Pak Rektor nggak foto tadi sama kita. Oke. Baik, Siap. ini casnya mana dah? Di dalam. Sini. Ini. Sini. Ini Bogor. Belum, dari pagi. Saya dari semalam, pulang dulu pagi. Tos. Malam sembuhan. Anak ke Bogor dulu. Di Merdi, udah tahu. Macet, udah pulang dulu. Nggak usah. Kaos. Ada ini, ada ketua Beni Kaharman. Dan marah dia, mantan pasang anggota dewan ya. Iya, iya. Oh, Beni Kaharman. Bang, ya, sekarang kemarin kan sama Jenderal Pur. Bapak tuh kita tarik ke atas akun 08 dia bikin tim 8. Gimana? Jadi apa? Pandangan? Sampai Tidak mukul. siapa saya? Siapa ngajak? Ponakannya langsung. Mau kalau Prabowo. Udah. Saya dukung Prabowo mau Udah. saya. Karena Ya udah kalau gitu. Ayo. dulu saya itu dengan Prabowo, saya bikin tim Prabowo Indonesia Raya. Cuman saya tuh keluar gara-gara saya mau jadi caleg, nggak dikasih. Oh iya, iya. Dia mau jadi saya menteri. Saya pikir main-main kan. Dan saya gabung sama Anies. Wah, kakaknya mau ponakannya sekarang. Itu bilang aja. Kemarin Bang masuk ke 8. Ntar aku telepon ya. Tim apa jadi? Tim 8. Tim 8 tapi langsung Prabowo. Langsung dia segmen katanya kita segmen. Gimana ya? Ya. Itu ada di juga Bang kok masuk sini ya. Kan nyampaikan ponakan-ponakannya tuh ada jenderal-jenderal. Tapi sebut pasal apa dulu? Aku belum kan aku. Bilang. Makanya mau nanya dulu Bang, gimana Bapak sekarang kan gitu. Ya. Bagus buat dia kayak kepala bea cukai. Cocok ya. Tidak kadang satu jengukin lah, walaupun dia sering sama kita tuh. Bang balik ya? Ya, boleh ya. Ketemu. Ayo kita ngawal dulu. Ya, langsung pulang, Bang. Iya. Mana deh? Ganti kostum. Lagi ganti kostum Bang, foto dulu. Foto pakai batik menyesuaikan. Udah sih jual. Ntar Bang. Tinggal Bandung berapa? Katanya foto besar. Pak, Kopi lagi enak dari bulan. Ma, bikin sendiri. Nah, saya kali. Iya, bikin lo sendiri biar. Oh, ada flanya tapi Bang, kalian lagi, Bang. Foto, Bang. ininya mana? Pakai ini ya dari bulan, Mbak. Hah? Oh, pakai ini Mbak. Ya, pakai itu. Kasih air bisa. Lagi, Bang. Nah, ini gua aja kayak lagi. Kalau ini hijau, pakai pandan ya? Kayaknya ya, Bu Anjar itu yang bikin. Bu Anjar semua yang bikin ini. Hampir ini. Hebat banget Bu Anjar. Aku pikir ini Oke, itu. ini fla kan? Ini fla. Oh ya fla benar. Jangan pakai iya ya masalah saya mah kena makan iya ya makanan Jepang tuh. Yang putih aja. cara orang mau gorengan kayak sama Bang Jeka. Putih aja. Buru-buru aja. Main kan lah musiknya. Yuk. Bismillah. Bu, nggak nyobain? Udah Pak. Campur ini Bang Jack. Kurang bahan. Campur ini. Oh, Palanya 2. manis. Ini Bang Jack. Gak sempurna. PRD dicari sama itu. Enggak. Ya abang pulang. Nyanyi dulu lah, mana playernya bentar, Kang, nyanyi dulu Bang Farah tadi request lagu katanya. Puterin playernya. Ya udah sok kita duduk dulu. Bang, panggil dulu itu nyanyi dulu setelah itu. Ya.
Bang, ini lu bang. Lagu ini. Lagu wajib kita mana? Lagu wajib. Lagu wajib kita. Oke. Dulu gini ya. Cek soundnya itu. Lagu wajib kita ya. Gimana ini? Kata Cis. Nah, Tes. udah. Mana gitarnya? Main gitar dulu. Mantap. Jangan ikut korupsi, Oh. harus takut korupsi. Yang bukan takut KPK, hakim jaksa polisi. Bukan takut mereka, takut masuk neraka. Jika tak mampu berantas tuntas korupsi, mundur saja, ganti saja, copot saja. Jika tak mampu berantas tuntas korupsi, mundur saja, ganti saja, copot saja. Bukan takut KPK, bukan takut mereka, tapi takut korupsi. Bukan takut KPK, bukan takut mereka, takut masuk neraka. Jangan ikut korupsi, harus takut korupsi. Bukan takut KPK, hakim jaksa polisi. Bukan takut mereka, takut masuk neraka. Jangan ikut korupsi, harus takut korupsi. Takut KPK, jaksa polisi. Takut KPK, bukan takut mereka, tapi takut korupsi. Jangan ikut korupsi, harus takut korupsi. Bukan takut KPK, hakim jaksa polisi. Bukan takut mereka, takut masuk neraka. Jika mampu berantas tuntas korupsi, mundur saja, ganti saja, copot saja. Jika mampu berantas tuntas korupsi, mundur saja, ganti saja, copot saja. Takut KPK, bukan takut mereka, tapi takut korupsi. Takut KPK, bukan takut mereka, takut masuk neraka.
Oke, untuk kita. Ada yang kirim saja nih. Ya. Ardelo nyanyi. Iya Pak. Teman kita. Lagi kirim satu. Satu lah. Biasanya ada dua. Satu aja Pak Para. Antum kan suaranya tinggi biar pakai. Siap. Oh, tak mungkin. Nggak mungkin lah. Jangan. Siap. Ini kena ya, saya hujan dari kemarin. 51. Baik. Itu juga. Mati saya. Semua nyanyi. Pendiri pantai yang pandai, para sahabat berharga dan santun damai. Sahabat, terima kasih datang kasih. Oke,
yang betapa siang gini pesta berseri rasakan hidup ini kalau begini lagi kau pelagi tanpa yang dalam mimpi kepada operator yang baik hati pada siapa Dangdut. Biar joget bang. Ya. Baik tadi nyanyinya mah. Rela. Banyak nyanyi di malam sepi ini. Biasa kalau pergi film seksi soalnya. Biar joget. Aku butuh sendiri. Saya ingin berjumpa denganmu. Senyummu menghiasi rindu di malam ini. Betapa bahagia kurasakan. Janganlah kau kasihku